Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Kali ini kita bahas sebuah manga one shot berjudul Yusa Goiko no Kaeri Michi atau Parti Pahlawan dalam perjalanan pulang mereka. Sesuai judulnya, manga ini berkisah tentang sebuah parti pahlawan yang akhirnya bisa pulang setelah menempuh perjalanan panjang untuk melawan Raja Iblis. Kisah dimulai dengan sebuah berita tentang para pahlawan yang kembali setelah melawan Raja Iblis. Walau nasibnya berbeda dibanding pahlawan lain yang tak kembali, anehnya orang-orang tidak tampak bahagia. Karena bagaimanapun cerita ini adalah sebuah kisah tentang para pahlawan yang belum bisa kembali menuju rumah mereka. Beberapa bulan sebelum kepulangan, cerita dimulai dari sudut pandang Nina yang merupakan penyihir dari parti pahlawan yang dikenal sebagai para pahlawan barat. Saat ini dirinya dan yang lain sedang dalam perjalanan menuju desa Poka yang merupakan kampung halaman mereka. Karena merupakan perjalanan pulang setelah melawan Raja Iblis, Nina menyebut perjalanan itu dipenuhi dengan petualangan. Melihat Nina begitu bersemangat, pahlawan menasihatinya agar tetap berhati-hati. Bukan hanya itu, pahlawan pun meminta maaf kepada Nina karena telah membuatnya menjaga barisan depan. Hal yang sama diutarakan pendeta yang bertanya-tanya apa tidak apa membiarkan Nina yang ceroboh berjalan di depan. Sementara pendeta khawatir Nina akan terluka, warrior malah tertawa dan berkata anak kecil harus merasakan sedikit luka agar bisa tumbuh menjadi besar dan kuat. Karena itu dirinya akan menjaga barisan belakang agar Nina bisa fokus berada di depan. Mendengar komentar rekan-rekannya, Nina pun selalu menjawab dengan penuh semangat. Alasannya karena dirinya ingin menjadi berguna karena merasa selalu menghambat mereka. Namun belum apa-apa, Nina malah terpeleset hingga harus diselamatkan pahlawan yang mengulurkan tangannya. Kembali ke satu hari sebelum memasuki kastil Raja Iblis, pahlawan berterima kasih kepada semua orang karena telah mengikutinya selama ini. Walau harus meninggalkan desa Poka bersama pendeta dan warrior, dirinya merasa petualangan yang dilaluinya begitu menyenangkan. Walau banyak bahaya yang dilewati, dirinya senang bisa bertemu banyak orang termasuk Nina. Sekarang walau pertarungan dengan Raja Iblis belum usai, baginya perjalanan akan terus berlanjut hingga mereka pulang ke rumah dengan selamat. Karena itu apa yang diinginkannya adalah kembali ke rumah bersama semua orang yang bersamanya saat ini. Kembali ke masa sekarang, Nina menyadari bahwa pemandangan yang dilihatnya terasa begitu berbeda dibanding ketika berjalan menuju kastil Raja Iblis. Karenanya Nina memikirkan perkataan pahlawan, jika mereka semua bisa pulang bersama, maka tidak peduli sesulit apapun perjalanan, semua akan menjadi kenangan indah yang tak tergantikan. Karena itu Nina ingin menikmati perjalanan hingga akhir dan pulang ke desa Poka untuk memperlihatkan kepulangan yang penuh dengan kemenangan. Selama perjalanan, Nina terus berbicara dengan penuh semangat sembari melewati berbagai tempat yang nampak begitu indah. Hal itu terus dilakukannya setiap hari hingga malam tiba dan Nina pun mengucap selamat malam kepada pahlawan. Namun ketika melihat tengkorak dan kuburan di sepanjang perjalanan, Nina berpikir bahwa mereka pasti ingin pulang bila memiliki kampung halaman. Nina mempertanyakan hal itu kepada pahlawan, di mana pahlawan berkata bahwa warga desa Poka pasti akan menerimanya. Namun ketika Nina berkata dirinya hanya merasa gugup, tiba-tiba muncul angin kencang yang membuat Nina harus segera mendirikan tenda. Di malam harinya, Nina memasak sup yang dirinya sendiri pun tidak yakin dengan rasanya. Karena ternyata sup yang dibuatnya pahit, Nina diminta untuk tidak memaksakan diri walau orang-orang berkata obat mujarab selalu terasa pahit. Selesai makan, Nina membahas tentang perjalanan pulang mereka yang ternyata lebih cepat dibanding perjalanan pergi. Karena dalam beberapa hari saja mereka bisa sampai di tempat perkemahan untuk mengisi perbekalan. Selanjutnya Nina mulai bernostalgia dengan kitab sihir pertamanya dan bagaimana pahlawan mabuk berat karena memaksakan diri minum-minum karena ingin bersenang-senang bersama.
Hanya saja semua itu membuat Nina mengantuk dan mengingatkannya pada kali pertama dirinya bertemu pahlawan. Ketika dirinya mengantuk dulu, pendeta yang memperlakukannya sebagai anak kecil memberi sihir yang menghilangkan rasa lelahnya. Sehingga Nina bisa memperlihatkan kitab sihir yang didapatnya yang ternyata berisi sihir hitam seperti kutukan hingga cara membangkitkan bangkai hewan. Karena ternyata salah berhubung seharusnya tentang sihir serangan, pendeta pun tertawa karena Nina mengingatkannya dengan adik perempuannya. Hal ini mengingatkan Nina juga bahwa warrior sudah memiliki anak sehingga menjadi sedikit overprotective. Karena membuatnya merasa selalu dilindungi, Nina ingin menjadi berguna walau hanya sedikit. Karena bila sampai terjebak bahaya karenanya, dirinya akan merasa sangat bersalah. Mendengarnya, pendeta mencubit Nina karena mereka pun paham bahwa perjalanan yang mereka mulai sangat berbahaya. Hanya saja ada satu hal yang tidak bisa diabaikan pahlawan, di mana dirinya selalu memikirkan suatu hal ketika melihat mayat membusuk di jalan. Dirinya berpikir bahwa apa yang diinginkannya adalah kembali bersama semua orang dan bisa melihat keluarganya di Poka. Namun, andai mati di tengah perjalanan, dirinya akan merasa sangat bahagia bila bisa beristirahat selamanya di sana. Karena suasana menjadi berat, pendeta mengeluarkan parfumnya dan mengalihkan topik. Mendengar Nina berkata iri, pendeta pun menawari parfumnya, namun ternyata yang membuat Nina iri adalah keinginan pahlawan. Berbeda dengan pahlawan yang masih memiliki orang yang menunggunya, Nina adalah seorang yatim piatu yang tidak punya tempat untuk pulang. Namun semenjak ditolong, dirinya selalu ingin berusaha keras agar tidak menghambat yang lain. Karenanya Nina tidak pernah memikirkan apa yang akan terjadi setelah perjalanan. Namun kini Nina sadar telah menganggap mereka sebagai satu-satunya keluarganya. Sehingga Nina seringkali berharap bahwa perjalanan ini tidak akan pernah berakhir. Mendengarnya, yang lain pun merasa tersentuh hingga warrior meminta Nina memanggilnya ayah. Di sisi lain, pahlawan menjelaskan bahwa dari awal mereka berencana untuk mengajak Nina ikut ke desa Poka, di mana Nina boleh tinggal di sana sesuka hati karena mereka pun telah menganggap Nina sebagai keluarga juga. Begitu terbangun dari mimpi nostalgianya, Nina sadar tidak ada yang menjaga tenda. Karenanya Nina pun keluar hanya untuk mendapati naga yang mencoba menyerangnya. Awalnya Nina heran mengapa naga tersebut menyerang, sebelum akhirnya sadar bahwa telur yang dimasaknya adalah telur naga. Saat itu Nina berpikir untuk melarikan diri karena yakin tidak bisa mengalahkannya. Namun ketika melihat naga mendekati tenda tempat semua orang beristirahat, Nina memberanikan diri karena mereka begitu berharga baginya. Karena bagaimanapun mereka semua harus pulang ke desa Poka bersama-sama dan dirinya tidak akan membiarkan siapapun mati di sana. Sementara Nina bertarung dengan naga, para pahlawan hanya duduk diam seakan menunggu pertarungan selesai. Hingga waktu pagi tiba, akhirnya Nina berhasil mengalahkan naga dan mengucap selamat pagi kepada semua orang. Singkat cerita, mereka tiba di tempat perkemahan yang dimaksud. Walau orang-orang heboh dengan kedatangan para pahlawan, tidak ada yang berani mengganggu karena mereka tampak aneh seakan begitu kelelahan. Hingga akhirnya muncul seorang pria yang memanggil pahlawan kakak yang tampak begitu senang karena dirinya sempat menerima surat yang tidak bisa dipercayainya. Dan karena kini kakaknya telah berada di hadapannya, pria itu mengajaknya pulang karena ibu sudah menunggu. Namun anehnya, pahlawan tidak tampak senang ataupun bereaksi hingga akhirnya pria itu pun berteriak. Mendengar teriakannya, Nina yang sedang berbelanja langsung mendatanginya. Dengan wajah yang seakan tidak percaya, pria itu bertanya apa Nina adalah rekan kakaknya dan meminta Nina untuk menjelaskan mengapa kakaknya dan yang lain sudah mati. Mendengarnya, Nina berjalan mendekati tubuh pahlawan sembari menggunakan sebuah sihir. Dengan sihir tersebut, Nina membuat para pahlawan kembali berdiri seakan tidak ada yang salah. Karena ternyata sihir yang digunakannya adalah manipulasi tubuh
yang membuatnya bisa menggerakkan tubuh orang lain. Karena bagaimanapun, mereka para pahlawan dari barat telah dikalahkan Raja Iblis dan harus kehilangan nyawa. Dan sekarang dirinya sedang berusaha membawa mereka pulang ke desa Poka yang merupakan kampung halaman mereka. Nina tahu betul apa yang dirasakan si pria karena dirinya pun tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Namun hal ini perlu dilakukan Nina karena dirinya ingin mengabulkan permintaan terakhir mereka yang ingin kembali dan beristirahat di kampung halaman mereka sendiri. Karena itu Nina memohon kepada pria tersebut untuk memberitahu warga desa Poka untuk menyambut mereka ketika pulang. Walau situasi menjadi kacau, pria itu tidak bisa menyalahkan Nina karena Nina telah membawa mayat para pahlawan selama ini. Untuk menyelesaikan tugas terakhirnya itu, Nina kembali berjalan bersama rekan-rekannya yang sudah tak bernyawa. Nina paham orang-orang akan menghindar karena takut dengannya yang berpergian dengan mayat dan selalu berbicara sendiri. Karena hingga saat ini Nina seakan masih diberi semangat oleh mereka yang memintanya untuk terus berjalan dengan percaya diri karena apa yang dilakukannya adalah hal yang benar. Sayang hal ini tidak membuat Nina merasa lega. Karena bila dirinya lebih kuat, tidak akan ada satupun dari mereka yang akan mati. Atau andai musuh yang mereka lawan lebih lemah, maka dirinya bisa membalas dendam tanpa ragu. Dan hal ini selalu membebani pikirannya selama ini karena hanya inilah penebusan yang bisa dilakukannya. Nina takut orang-orang tidak akan menerima mereka, atau tepatnya dirinya pun takut tidak akan diterima juga. Karena pasti orang-orang menganggapnya gila karena selalu berbicara sendiri seakan sedang mengobrol dengan rekan-rekannya. Namun hanya dengan cara itu dirinya bisa berpikir bahwa petualangan masih belum selesai dan karena itu juga dirinya masih bisa terus berjalan. Sekarang Nina sudah sampai di desa Poka. Satu hal yang bisa dilakukannya adalah mengajak rekan-rekannya segera masuk. Karena sekarang adalah saatnya bagi mereka untuk menerima sambutan hangat dari semua orang. Dengan memimpin rekan-rekannya yang sudah tidak lagi bernyawa, Nina berjalan melewati orang-orang yang sudah berbaris untuk menyambut kepulangan mereka. Walau tidak lagi bernyawa, namun setidaknya mereka bisa merasakan hangatnya sambutan warga desa yang telah menanti selama ini. Begitu telah mencapai akhir, Nina tidak bisa lagi bersuara ketika melihat keluarga dari rekan-rekannya sudah menunggu. Bahkan kemudian Nina harus melihat bagaimana dua anak berlari mendatangi warrior yang mereka panggil ayah. Melihat anak-anak itu terus memanggilnya ayah yang tak lagi bernyawa, Nina menggunakan sihirnya agar anak-anak itu bisa mendapatkan pelukan terakhir dari ayahnya itu. Hal yang sama terjadi kepada pendeta dan pahlawan yang didatangi adik perempuan dan ibu yang telah menunggu mereka selama ini. Namun karena tidak ada satupun dari mereka yang bisa berbicara lagi, maka hanya ada isak tangis yang mengiringi reuni itu. Karena tidak ada lagi yang bisa dilakukannya, Nina memutuskan untuk pergi sebelum dihentikan pria yang merupakan adik pahlawan. Pria itu berterima kasih kepada Nina karena telah membawa kakaknya dalam perjalanan yang panjang dan sulit. Karena ketika mendapat surat yang bertuliskan kematian kakaknya, dirinya tidak percaya kakaknya bisa mati. Karena itu dirinya mencoba memastikan kematiannya sendiri hingga sekarang dirinya dan yang lain bisa merasa tenang berkat Nina. Mendengarnya Nina pun mulai menangis karena kembali teringat dengan pertemuan pertamanya dengan keluarga barunya tersebut. Nina merasa begitu iri karena sedari awal tidak memiliki tempat ataupun orang yang menantinya untuk pulang. Karena itu semenjak bertemu pahlawan, dirinya selalu berusaha keras agar bisa terus bersama mereka tanpa memikirkan apa yang akan terjadi setelah perjalanan. Dengan mereka bertiga yang menjadi satu-satunya keluarganya, Nina pun selalu berharap perjalanannya tidak akan pernah berakhir. Namun sayang sekarang Nina telah menemukan akhir dari perjalanan itu, sehingga dirinya harus mengucap terima kasih dan selamat tinggal. Dengan perjalanan yang telah berakhir, apa yang bisa dilakukannya hanyalah memulai perjalanan baru.
Walau masih belum berpengalaman, Nina yakin dirinya masih memiliki jalan yang panjang. Karena itu dirinya akan bekerja keras untuk mengembalikan orang yang berharap bisa pulang agar bisa kembali bertemu dengan orang-orang yang telah menanti mereka selama ini.